Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo anak-anak semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus? Ya, persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius yang memuat variabel X dan Y dan berderajat 1 atau pangkatnya 1. Nah, apa sih bentuk umum persamaan garis lurus? Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana keterangannya X dan Y itu adalah variabel. Masih ingat kan apa itu variabel? Ya, variabel itu adalah huruf yang ada dalam persamaan atau peubahnya. Nah, X dan Y ini berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Kemudian M itu apa? M itu adalah gradien. Nah, pelajaran sebelumnya tentu kalian sudah paham dong dengan gradien. Gradien itu adalah kemiringan garis. Kemudian C adalah konstanta. Oke, paham anak-anak sampai di situ? Ya, kita lanjut sekarang contoh-contoh bentuk persamaan garis lurus. Nah, contoh-contoh persamaan garis lurus tidak hanya seperti bentuk umum, ya. Yang jelas dia mengandung variabel X dan Y berpangkat 1. Kemudian ada konstanta. Nah, contoh yang pertama ada susunannya seperti ini. 2X tambah Y sama dengan 4. Kemudian ada lagi nomor 2, 3Y sama dengan X kurang 6. Kemudian yang ketiga susunannya ada seperti ini. X tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Yang jelas ciri-cirinya itu terpakai ya nak. Apa ciri-cirinya? Ada variabel X dan Y, kemudian ada gradien M, kemudian ada konstanta. Gradien itu kalau kita susun seperti ini, maka dia adalah koefisien dari X. Paham anak-anak sampai di sini? Ya, semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut bagaimana membentuk persamaan garis lurus jika ada unsur-unsur yang diketahui. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus? Jadi, untuk menentukan persamaan garis lurus ada beberapa unsur yang diketahui. Yang pertama, jika diketahui gradien M dan 1 titik. Apa rumus yang kita pakai? Yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kalian sudah kuat materi tentang perkalian aljabar ya. Oke, Ibu masuk contoh soal. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 2 dan melalui titik negatif 1 dan 4. Oke, sekarang kita jawab ya. Diketahui M-nya adalah negatif 2. Kemudian X1-nya adalah negatif 1 dan Y1-nya adalah 4. Nah, di sini gradien kita simbolkan dengan M, kemudian titiknya X1 negatif 1 dan Y1-nya adalah 4. Persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Sekarang kita ganti. Y-nya adalah variabel tetap, tidak kita ganti. Y1-nya kita ubah dengan 4. Atau kita ganti dengan 4, M-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian dalam kurung X-nya tetap, X1-nya kita ganti dengan negatif 1. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini tetap Y kurang 4 sama dengan di sini negatif 2 dalam kurung. Nah, ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Berarti X ditambah 1. Kemudian kita selesaikan. Y kurang 4. Di sini step by step ya, biar kalian paham. Jadi jangan dilihat panjang caranya, tapi bagaimana kalian paham selangkah demi selangkah.
kemudian kita kalikan ke dalam ya. Negatif 2 dikali X yaitu negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali positif 1 berarti negatif 2. Kemudian yang sejenis kita gabungkan. Negatif 4 sejenis dengan negatif 2. Berarti negatif 4 kita pindah ke sebelah kanan menjadi positif 4. Jadi Y sama dengan negatif 2X dikurang 2 ditambah 4. Nah ini menjadi Y sama dengan negatif 2X. Negatif 2 ditambah dengan 4 adalah positif 2. Nah kalau misalkan bentuknya seperti ini berarti seperti bentuk umum. Bolehkah kita susun dalam bentuk yang lain? Boleh. Negatif 2X kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif 2X. Kemudian Y-nya tetap. Kemudian sama dengan positif 2. Atau angka 2-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi 2X tambah Y dikurang 2. Kemudian di sebelah sama dengan tinggal angka 0. Nah ini adalah sama. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ya, semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan persamaan garis jika melalui dua titik, yaitu X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya kita gunakan rumus berikut, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Agar lebih paham, silakan kalian simak contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2 dan 4, kemudian 6 dan 3. Jadi kita jawab ya. Nah, X1 nya adalah negatif 2, Y1 nya adalah 4. Berarti kita tulis X1 negatif 2, Y1 positif 4. Kemudian X2 nya 6, Y2 nya 3. X2 nya 6, Y2 nya adalah 3. Maka PG nya kita jawab Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Sekarang kita ganti ya. Y nya tetap, kemudian Y1 nya kita ganti dengan 4. Kemudian per Y2 nya kita ganti dengan 3. Itu 3, Y1 nya adalah 4. Nah, kemudian di sini X nya tetap, X1 nya kita ganti negatif 2. Kemudian X2 nya kita ganti dengan positif 6. Nah, di sini X1 nya negatif 2. Nah, kalian sudah tahu kuncinya atas bawah pasti sama ya, jangan salah mengganti angka. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini tetap Y kurang 4, kemudian 3 kurang 4 adalah negatif 1. Kemudian di sini negatif ketemu negatif adalah positif, berarti X tambah 2. Kita bagi. Di sini negatif ketemu negatif adalah positif. Berarti 6 tambah 2 menjadi 8. Nah, sekarang kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kali silang. Pembilang sebelah kiri kita kali dengan penyebut di ruas kanan. Berarti kalian tulis 8 dikali Y kurang 4. Kemudian sama dengan menyebut sebelah kiri kita kali pembilang di sebelah kanan. Berarti negatif 1 kita kali dengan X tambah 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, 8 kita kali dengan Y, yaitu 8Y. Kemudian 8 kita kali negatif 4, berarti negatif 32. Kemudian negatif 1 kita kali dengan X. Ya, ini sama dengan ya, berarti negatif X. Kemudian negatif 1 kita kali positif 2, yaitu negatif 2. Sekarang kita susun.
Nah, 8Y itu tetap. Kemudian negatif 32 boleh kita pindah ke sebelah kanan. Berarti di sini tetap negatif X dikurang 2. Negatif 32 kita pindah ke kanan menjadi positif, yaitu positif 32. Nah, sekarang kita susun 8Y sama dengan negatif X. Kemudian negatif 2 ditambah 32 adalah positif 30. Nah, boleh jawabannya sampai di sini? Boleh. Nah, boleh kita susun bentuk yang lain? Boleh. Boleh negatif X-nya kita pindah ke kiri menjadi positif X ditambah 8Y sama dengan 30. Seperti ini boleh. Atau boleh 30-nya kalian pindah ke kiri menjadi X ditambah 8Y dikurang 30 sama dengan 0. Seperti ini boleh. Jadi sama ya. Baik anak-anak, setelah kita bisa menentukan persamaan garis lurus, sekarang kita masuk bagaimana menggambar grafik dari persamaan garis lurus tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y. Kemudian baru kita hubungkan dua titik potong tersebut akan membentuk sebuah garis lurus. Agar lebih paham, silakan kalian simak contoh soal berikut. Oke, kita bahas soal yang pertama ya. Tentukan persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 6. Nah, untuk menentukan persamaan garis, langkah pertamanya kita jawab. Langkah pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, berarti kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti Y-nya pada persamaan Y sama dengan 2X kurang 6, Y-nya kita ganti 0. Tinggal di sini 2X kurang 6. Nah, kemudian kita susun seperti ini. Boleh kita balik seperti ini ya. 2X kurang 6 sama dengan 0. Boleh kita balik seperti itu. Kemudian negatif 6 kita pindah ke kanan menjadi 2X sama dengan 0 ditambah 6. Nah, tinggal 2X sama dengan 6. Berapa nilai X? Yaitu 6 kita bagi 2 menjadi 3. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 3,0. Nah, yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita cari, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita ganti ke persamaan Y sama dengan 2X kurang 6. Kita ganti X-nya sama dengan 0. 2 kali 0 kurang 6, maka Y sama dengan 2 kali 0 adalah 0, dikurang 6 berarti Y-nya sama dengan negatif 6. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-6. Nah, sekarang dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis pada koordinat kartesius. Titik yang kita peroleh tadi yaitu titik yang pertama yaitu 3,0. Kemudian ada titik 0,-6. Sekarang kita pindahkan titik 3,0-nya ke koordinat kartesius, yaitu di sini ya, 3,0. Kemudian ada titik 0,-6. Berarti di sumbu Y negatif, berarti di sini. Nah, sekarang kita bentuk garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, akan terbentuk sebuah garis lurus dari persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 6. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Jadi kita ketentukan yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Berarti
Y-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti Y-nya sama dengan 0 ke persamaan 3X kurang 4Y sama dengan 12. Jadi di sini 3X-nya tetap dikurang 4 kali 0 sama dengan 12. Di sini 3X, 4 kali 0 adalah 0 sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12. X-nya saja 12 dibagi 3 yaitu 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah X-nya 4, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Sekarang kita ganti X-nya sama dengan 0 ke persamaan 3X kurang 4Y sama dengan 12. Berarti 3 kali 0 dikurang 4Y sama dengan 12. 3 kali 0 adalah 0. Dikurang 4Y sama dengan 12. 0 dikurang 4Y adalah negatif 4Y sama dengan 12. Y-nya saja berarti 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Jadi nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 3. Selanjutnya dua titik ini kita pindahkan ke koordinat kartesius. Oke, sekarang kita akan pindahkan titik 4,0 dan titik 0,-3 ke koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, di sini adalah sumbu Y. 4,0 adalah di sumbu X positif di sini ya. Nah, kemudian 0,-3 itu berada di sumbu Y negatif. Nah, kita misalkan titik B. Nah, sekarang baru kita hubungkan dua titik ini akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis 3X kurang 4Y sama dengan 12. Seperti itu. Oke anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.